Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam podcast Risalah Senja Ramadan Lebih Bermakna bersama kami. Jadi kali ini kita kedatangan Ustadzah Vina Salsabila AMD. Jadi siapa itu Ustadzah Vina Salsabila? Ustadzah Vina Salsabila adalah kepala dari UKS SMP ITL Bro ya. Gimana Saudara Salsa? Sehat? Alhamdulillah. Ustadzah gimana? Sehat. Alhamdulillah. Ramadan lancar ya Us ya? Alhamdulillah. Ya, ini masih semangatnya ya. Iya betul, Iya, di awal betul. soalnya. Iya, masih awal. Biasanya nanti kalau udah pertengahan itu duhur rasanya udah gitu ya, udah goyah. kemeroncong ya. Oke, jadi kali ini karena kita bersama dengan Ustadzah Vina Salsabila, nanti kita panggilnya Ustadzah Salsa gitu aja ya. Boleh, Oke. boleh. Bebas Jadi ya. karena kita sama dengan Ustadzah Salsa, kita akan bahas tentang gimana sih caranya berbuka yang baik, yang sehat ya. Karena biasanya tuh Us ya, sekarang itu kan udah agak sore gitu, udah ada war takjil gitu Iya, kan betul. ya. Nah itu aku juga biasanya ya. Kalau udah jam-jam rawan, pengennya itu kayak apa? Semuanya tuh dibeli gitu ya, kayak Iya. impulsif gitu kan. Betul. Pengen Apa namanya makan. biasanya? Apa ya? Lapar mata. Lapar biasanya. mata, benar-benar banget. Padahal sebenarnya benar nggak sih ya kalau apa yang kita konsumsi saat puasa, saat berbuka apalagi itu menentukan kualitas kita saat berpuasa kayak Betul gitu. sekali. Sangat-sangat menentukan. Mm-mm. Jadi dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan bagaimana cara kita beraktivitas sehari-hari saat bulan puasa itu sangat berpengaruh untuk kualitas puasa Benar, kita. benar. Gitu. Iya. Nah terus gimana ya? Gimana caranya kita itu milih-milih makanan waktu kita berbuka itu gimana caranya biar nggak apa sih begah gitu ya? Biasanya tuh waktu yang paling terasa itu ketika kita mau teraweh, bener nggak sih? Iya. Kalau kita makannya impulsif gitu ya, teraweh itu udah nggak bisa fokus gitu ya. Iya, Kayak, soalnya sudah banyak yang dimakan. Nah. Biasanya orang-orang kan kayak maghrib gitu dijadikan ajang balas dendam sih usia. benar. Karena sudah dari mulai sahur sampai sore menahan lapar, akhirnya, pengen beli ini ke pasar lah itu. Ada risoles, ada donat, Ya semuanya Allah, iya segala benar. macam dibeli. Iya tuh aku banget. Nah, Akhirnya bingung deh ketika mau sholat terus nggak fokus, apalagi ketika jamaah ya itu kan Iya. kayak nggak nyaman kalau kita Ngantuk juga bawaannya, ngantuk. Us, Bener pasti. banget. Nah ini berarti gimana Us caranya kita buat apa yang harus kita konsumsi saat berbuka puasa kayak gitu? sebenarnya kan untuk buka puasa itu bukan untuk memenuhi rasa lapar kita seutuhnya ya Us. Jadi untuk memenuhi kebutuhan aja dari kekosongan perut kita yang dari sahur tadi kan harusnya. Nah buka puasa itu kan nggak harus makan yang langsung kenyang gitu kan Us. Justru kalau semakin kenyang langsung itu malah kerjanya sistem pencernaan kan juga nggak baik Us. Jadi bisa itu diawali dengan minum air putih boleh, atau mungkin dikasih yang es teh, tapi kalau bisa sih jangan es ya, kalau bisa ya Iya, anget-anget ya. anget-anget. Ya es teh atau teh anget aja, atau dikasih kurma setelah itu. Kan kurma kan sunahnya juga gitu kan Yus, ya? Nah bener banget, berarti Nah. apa yang udah diajarkan sama Rasulullah Itu sunahnya sudah tuh sesuai emang, banget sama kesehatan. bener. Tapi sekarang itu yang lagi hits itu ya Us ya, ternyata kurma pun itu kita juga harus pintar-pintar milih ya, karena ternyata ada kurma kayak yang dia dilapisi sama gula kayak gitu, malah nanti jadi nggak baik buat tubuh gitu, tuh bener nggak sih Us? Ya kalau sejauh ini sih belum pernah dengar sih, tapi kayaknya ya untuk dihindari aja sih kayak gitu. Jadi cari kurma beli yang di tempat yang terpercaya gitu loh, Us, Iya ya. gitu Jangan yang di ya, apa-apa. benar. Karena kemarin tuh sempat lihat ya di sosmed tuh, jadi niatnya mau sehat, ternyata malah kan kurma itu bener ya kalau dia itu gulanya udah gede gitu ya. Ditambahin gula sintetis. Ternyata dia dibalut oleh gula biar terasa lebih manis kayak gitu. Nah itu sih yang di luar nalar ya Us ya, Nah, di luar kayak gitu, ekspektasi kayak benar, gini nih. Nggak benar. boleh ya guys. Jadi apa ya? Apalagi kita punya siswa-siswa yang juga boarding kayak gitu ya. Iya. Dan ini masih dalam pembelajaran ya nggak sih Us? Biasanya anak-anak itu pagi dikit tuh udah ngantuk kayak gitu. Padahal mereka tuh katanya sih konsumsi airnya udah aman, udah kok Us gitu. Kita itu udah
udah minum yang cukup lah gitu, kira-kira dari apanya sih Us? Sebenarnya sih dari kebiasaannya juga sih Us. Salah satunya juga karena nutrisinya juga. Barangkali apa yang mereka makan tuh nggak cukup untuk tubuh kita yang seharusnya sekian kebutuhannya. Terus kitanya nggak sadar, wah ternyata tadi makannya kurang gitu. Atau mungkin kan makan juga harus lengkap Us, ada karbo, protein, kan Benar, harus benar, benar, benar. komplek gitu loh. Benar. Jadi kita makan banyak aja tapi kayak nggak seimbang, jadi sama aja Us gitu. Jadi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita itu. Nah, benar banget Gitu. berarti ya. Itu kan sebenarnya ada hitungannya ya. Iya, Tapi betul. kan kalau misalkan untuk siswa itu kan kita nggak bisa ya. Misalkan harus anaknya ngitung kalori yang masuk ke tubuhnya. Nah, Betul. gitu itu kayak gimana ya amannya gitu tuh, apa yang harus yang ada di dalam piring mereka itu porsinya itu seberapa banyak kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang ini kan anak-anak kita nih ya usia SMP kan udah pada gede ya. Jadi kira-kira dia kan porsi makannya seperti porsi makan orang dewasa harusnya. Benar, benar, benar. Jadi ya secukupnya aja, karbonya seberapa, proteinnya ada gitu. Jadi harus lengkap, harus ada vitamin-vitamin yang lainnya juga gitu. Oke, oke, oke. Oke, Us. Nah, ini satu lagi Us ya. Ini yang paling banyak biasanya dikonsumsi ya. Dikonsumsi saat berbuka puasa selain es itu ya. Adalah yang bersantan. Bener nggak sih kalau yang bersantan itu ngefek banget ke tubuhnya kita jadi lemes kayak gitu? Kalau lemas sih enggak sih, lebih ke sarang penyakit sih Iya. ya. Apalagi Iya, iya, iya. kita-kita yang kolesterolnya Iya, ini ya. nah itu. Mungkin kalau buat anak-anak kita, siswa gitu kayaknya masih aman ya Us ya. Gitu kan sih? Sebenarnya aman atau aman sih, yang penting seimbang aja sih. Seimbang. Kalau terlalu Oke. banyak juga nggak bagus. Oke. Terus kalau dari Ustazah Salsa sendiri, kira-kira apa nih eh biasanya kalau Ustazah Salsa mengkonsumsi ketika Ustazah Salsa berbuka puasa atau sahurnya ya? Sekarang kita beralih ke sahurnya, Us. Sahur itu kan biasanya males-malesan anak-anak itu, Betul. ya kan? Biasanya milih tidur daripada Nah, sahur. kayak gitu. Terus itu gimana, Us? Nah itu sih harus komitmennya, harus bener-bener emang dari dianya sendiri. Kalau sahur tuh penting, jadi dia biar ada, aku harus sahur, kalau aku nggak sahur nanti gimana, aku nggak bisa beraktivitas dengan baik gitu, puasa aku jadi nggak lancar, ngantuk dan sebagainya, nggak bisa konsentrasi. Apalagi kan sekarang beberapa hari pertama ini kan masih pembelajaran belum Benar. libur ya. Belum, Jadi ya. kan harus bener-bener dipersiapkan. Entah kalau biasanya libur kan, nanti aku libur jadi nggak usah sahur, nanti aku tidur aja gitu. Nah ini kan beda sekolah. Benar-benar, apalagi mereka juga aktivitasnya seharian penuh ya, Iya. kayak gitu. Oke. Terus terkait kayak vitamin kayak gitu ya, seberapa ngaruh sih vitamin itu ke tubuh kita, apalagi tubuh siswa-siswa kita kayak gitu, yang mereka itu kan masa remaja ya, berarti lagi aktif-aktifnya. Kira-kira perlu nggak sih Us? Harusnya Kalau sih vitamin. perlu dan Tetap perlu ya. pengaruh banget sih buat kita sehari-hari, itu juga penting banget. Apa aja kira-kira itu yang yang diperlukan, maksudnya vitamin apa aja yang esensial paling enggak ya dikonsumsi ketika Ramadan gitu itu? Semua vitamin sih bagus sih ada yang B kompleks semacam apa kayak obat-obatan Gitu. gitu. Biasanya tuh kalau anak-anak itu pakai B-komsi kayak gitu-gituan Oh untuk iya, iya. penunjang vitaminnya aja. Tapi kalau bisa pakai yang semacam buah-buahan, sayuran, kenapa enggak? Kan lebih baik kayak gitu. Jadi nanti kalau pas buka puasa atau pas makannya itu diimbangin aja, ada buah, ada yang tentang karbohidrat, entah itu pakai nasi atau mungkin diawali dengan kurma. Tadi kan sudah kompleks kurma itu kan sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, lengkap itu udah bagus. Berarti nggak perlu diimbangi dengan vitamin yang sintetis atau nggak masalah kayak gitu? Boleh aja sih, tapi kalau bisa sih yang alami-alami aja Iya ya, gitu. gitu. Apalagi untuk usia anak-anak SMP gitu sih Masih tercukupin ya. Sejauh ini Us ya, gimana keadaan UKS ya kan? Puasa Ramadan apakah lebih banyak yang sering ke UKS ataukah aman aja, udah tentrem UKS nggak ada pengunjungnya, gimana Us? Karena sebelum pra Ramadan ini nah. sempat ngebum banget, sakit bapil ya sampai Iya, demam benar, 38 iya, sampai iya. 39. Jadi masih ada ke bawah beberapa anak yang masih kayak gitu. Jadi beberapa ada yang emang kayak lemes banget sampai demam, itu juga ada, masih ada kayak gitu.
gitu. Beberapa juga masih ada yang sakit perut, mungkin ya salah satunya karena tadi ya pola Eh, buka puasa yang kurang makannya baik itu tadi. Salah satunya bisa impulsif karena itu itu. ya. Betul. Ya, dimakan aja ya. Iya. Oke. Habis gitu anak-anak itu emang kan beberapa minggu yang lalu kita tarik ke belakang ya. Emang banyak banget yang sakit gitu kan ya. Jadi aku kalau lihat di kelas itu mesti ada aja yang kosong gitu. Iya. Kemana re itu. Ternyata itu juga us kayak gitu ya. Nah, apakah itu tadi dengan pola makan yang sebelumnya itu Sangat berpengaruh. iya ya gitu ya. Iya, Maksudnya betul. dia itu kan anak-anak itu kan paling suka kayak pedes. Nah, Nah, itu. habis gitu dingin. Tapi kan kita nggak bisa ya usia. Maksudnya ya apa ya kita menghilangkan dingin es itu kan Susah ya. Iya. Soalnya seger tuh enak nah, ya. itu tadi apalagi sekarang ya usia. Iya. Masalahnya kita puasa nih, panas-panasan ya. Kita lihat, nah sampai ada meme itu apa namanya sabun cuci piring terlihat kayak es. Waduh, ya, Gitu. soalnya warnanya menyegarkan. Nah, gimana cara maksudnya kita membatasi gitu loh. Soalnya kan gimana ya, ketika kita belum kemasukan apa-apa, terus habis itu kemasukan langsung dingin. Itu bener kan? Langsung tubuhnya shock gitu bener kan Iya, ya? kayak semacam kaget gitu ya. Lah gimana itu tipsnya tuh Us? Kasih ke teman-teman Tapi kalau kita. tips itu kalau untuk anak-anak SMP ya kayaknya masih susah sih untuk menghindari kayak gitu, Nah, sangat-sangat itu, susah. Karena beberapa kali waktu di puasa di apa sih program yang wajib di kita itu kan hari Kamis kan puasa ya, Us. Lah itu kan sudah sering banget ada kasus kayak gitu, tiba-tiba radang. Nah, iya. Soalnya makannya tadi habis makan dingin, terus pengennya ini gorengan yang panas, habis itu nanti diimbangi sama santan, terus makan seblak. Aduh, Nah, iya. itu udah pasti poin radang ini Iya, pasti. iya. Terus kalau udah radang itu emang sembuhnya agak lama ya, Us, ya? Betul, bisa pemicu demam juga itu. Nah, Itu salah satunya. akhirnya dia biasanya anak-anak itu akhirnya ninggalkan kelas, pelajarannya ketinggalan juga Nah, akhirnya itu. kayak gitu. Oke, Us. Sekarang ya, eh paling eh, akhir ya. Oke, pesan buat anak-anak kita ya, gimana cara tips yang paling ciamik ya menjaga kesehatan dia ketika bulan Ramadan, apalagi sedang aktivitas berat-beratnya. Yang pertama, olahraga. Walaupun puasa ini harus tetap olahraga, Us. Nah, iya, Nah, itu kayaknya tipsnya buat aku juga gitu. Iya, betul. Bener. Olahraga biasanya kalau efektifnya ya lebih bagusnya sih sebelum berbuka puasa. Jadi mau olahraga lari ringan aja atau jalan 30 menit insya Allah cukup. Jadi habis itu nanti bisa langsung buka puasa. Tapi kalau kayak gini tuh biasanya nggak semua orang bisa olahraga Iya. sebelum ini berbuka itu. Soalnya kan kita habis nggak makan nih, kosong kan perutnya dari habis sahur sampai sore, terus tiba-tiba dia maksa olahraga. Kalau orang yang nggak bertahap gitu, yo pingsan Bener, ya kan ya, bener. kayak kan posisi kita juga nggak ada gula, nggak ada apa. Nah itu juga harus diperhatikan juga. Benar. Gitu. Terus selain olahraga tadi pola makannya juga harus dijaga, nggak boleh sembarangan. Nanti namanya tadi haus lapar mata. pengennya Iya. ini ada temannya yang nggak suka makan ini, oh aku slot aja makannya jadi banyak banget. Nah itu nanti kan kerja lambung ini jadi nggak efektif, Us. Benar. Semacam kayak tugas kalau tiba-tiba datang brek, Ah, pusing kan, Us. benar. Nah jadi kan perlahan-lahan. Jadi nanti misalkan tadi habis maghrib buka buat batalin doang, sholat terus makan, dan makan kan juga nggak boleh harus langsung kenyang, Us. Kan harus berhenti sebelum kenyang betul. ya. Jadi kan nanti Sunnahnya kayak setelah gitu. makan abis itu terawih, nah setelah itu kan baru bisa makan cemilan-cemilan lain. Nah yang paling penting tuh air, Us, minum. Nah Kebutuhan itu dia. cairan tuh sangat penting banget untuk biar tubuh ini terus terhidrasi dengan baik itu, Benar, biar nggak benar, sampai dehidrasi. Oke. Gitu. Itu baginya gimana, Us? Jadi minum air itu kan biasanya kita sarannya itu berapa sih, Us? Berapa liter? Kalau bisa sih 8 gelas. 8 gelas gitu ya. Betul. Nah, itu kalau ketika puasa gimana kita minum 8 gelas saat puasa gitu, itu pembagian waktunya kayak gitu. Diatur aja, Us. Kan kadang itu ada yang doyan minum ya, Us ya. Jadi kan bisa sekali minum bisa sampai 200 lebih mili gitu kan. Nah itu diatur aja, habis buka waktu membatalkan dikasih 1 gelas. Nanti pas makan waktu makan beratnya itu bisa 1 gelas lagi. Nanti sebelum terawih, setelah terawih berapa gelasnya. Nanti pas sahur juga
berapa gelasnya gitu, diatur aja. Jadi kalau bisa sih minimal 8 gelas yang sekitar 250 milian gitu deh. Itu minimal ya. Iya, harusnya gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, tips dari Ustazah Salsa. Jadi karena Ustazah Salsa ini udah sangat familiar melihat segala macam gejala anak-anak ya kan Uz ya. Jadi Betul. beberapa kali itu aku lihat anak-anak itu ketika di kelas gitu ya, dia itu ini sebelum sebelum puasaan ya, dia tuh makanya kayak gitu tadi, jajan pun itu kalau di kantin tuh apa yang ada kayak dibeli gitu semuanya. Ada itu tadi, ada seblak, ada apa sih yang pedes itu, Apa itu? kayak Keripik kaca bukan? bukan Makaroni. ya Apa? kayak bukan yang kayak somai itu loh Us. Wonton, Oh, wonton. nah wonton. Habis itu minumnya minum es, Iya, iya kan, aduh. minum es. Nanti belum lagi camilan yang itu tadi yang sempat disampaikan sama sudah salah satu, Makaroni, makaroni. kerupuk kaca. Lah kayak gitu. Itu kan MSG ya Us ya. Betul. Masuk jadi satu. Pernah kejadian di kelas itu, siangnya aku lihat anak itu makan dengan sangat apa enak gitu ya. Iya, Kayak kepengen gitu kan ya, lihat anak-anak kayak gitu. Biasanya nggak masuk. Nah, Gitu. itu radang gitu paling. Nah, langsung. Jadi kan itu masih siang ya. Kita nggak tahu istirahat yang pertamanya dia konsumsi apa. Habis itu karena dia anak boarding, kita juga nggak tahu di malamnya dia konsumsi apa Iya, kayak gitu. betul. Dan memang itu kan anak-anak itu gitu ya. Nggak bisa dicegah, Nah, karena itu emang dia. sudah ada. Jadi Heeh. ada pengen, mumpung ada nih harus Pengen, beli, karena kan nggak kayak bisa gitu, keluar ya. Bahkan pun ketika kita membatasi apa yang ada di kantinnya kita, itu pun mereka juga misalkan kayak udah awalnya kita nggak memperbolehkan ada es batu gitu kan Mas ya. Adanya cuma yang es di Kulkas yang itu di ya, kulkas. Itu pun mereka belinya nggak karu-karuan Iya. kayak gitu, dan Nggak bisa kayaknya dihindari sama iya sekali. benar. Ketika kita ngomong gitu ya, Re itu ya dijaga ya makannya ya kayak gitu. Gimana Us kayak gitu, gimana Us gimana. Jadi kita emang nggak bisa ya kayak nahan anak-anak, mungkin bisanya kita ngasih edukasinya itu kayak diimbangi itu tadi ya Betul, Us ya, kayak gitu. Jadi emang anak-anak tuh wow banget. Kalau jam pelajaran yang mau istirahat pertama tuh Us, itu masya Allah udah kepengen keluar aja. Soalnya udah war itu tadi. Kalau kita di Ramadan itu war takjil gitu kan, mereka setiap hari war masalahnya War di jajan. SMP IT ya. Mereka war di kantin ya kayak gitu, karena mereka takut Nggak apa, kedapetan. nah jajan impiannya itu. Masalahnya yang diimpikan itu tadi pedes, habis gitu yang Gurih-gurian. gurih-gurian MSG, habis itu terakhir es, udah nggak ada Betul. tandingannya gitu ya. Kadang esnya itu pagi es, siang es, sore es gitu ya Us ya. Gitu. Jadi emang for your information ya teman-teman yang menyaksikan ini. Jadi di acara Ramadan kita, di kegiatan Ramadan SMPT Alibro, kita itu punya salah satu apa namanya record. Jadi ada Ramadan tracker gitu kan Us. Nah salah satunya emang ada poinnya tentang pola makan, asupan kayak gitu. Bagus Us. Jadi salah satunya itu memang kita mengingatkan teman-teman bahwa yang dikonsumsi adalah tidak lupa untuk meminum air. Minum air ketika membatalkan puasa, jadi ketika berbuka dan juga mengawali sahur, mengawali berbuka itu harus minum air. Sahur pun juga kayak gitu. Kemudian ada lagi poinnya tentang berhenti makan sebelum kenyang Us. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tuh tadi. Karena memang kita ngelihat ya, kita kalau tarik ke belakang ngelihat polanya anak-anak remaja zaman sekarang makannya, nggak remaja aja sih ya. Kayaknya kita juga. Kita juga apalagi kita lihat itu di era-era sekarang ya usia makanannya itu kan makin gak karu-karuan gitu kan ya. Jadi jenisnya itu banyak banget dan itu emang menggiurkan gak sih ya, kayak dulu sempat yang mie Korea kayak gitu itu kan, dan yang pedes-pedes kayak gitu pedes-pedes pedes keju atau pedes banget kayak gitu, itu kan emang menggiurkan, tapi ternyata efeknya ke anak-anak ya itu tadi UKS-nya sudah selesai kayak gitu kan. Iya, Rame betul. terus Rame kan. selalu. Kayak gitu. Nah itu tadi ya. Jadi terus poin yang ketiga itu ada kita nge-tracker juga asupan bergizi kayak gitu. Jadi mereka harus menuliskan, meskipun di boarding atau di full day juga mereka harus menuliskan kira-kira yang mereka makan ketika apa namanya berbuka
dan juga sahur itu kira-kira udah asupan bergizi apa enggak kayak gitu. Berarti itu ngisi dia makan apa enggak gitu, Us? Jadi apa yang dia makan, yang dia asup ke dirinya itu dia isi. Berarti ketahuan Us kalau ada yang nggak mau makan gitu. Lah itu juga Jangan-jangan nanti dicontrek padahal nggak makan. benar, itu juga PR kita kan. Kadang ada anak-anak yang nggak mau makan cateringnya karena udah nggak kekenyangan. cocok. Nggak cocok, Us. Pertama nggak cocok ya. Terus yang kedua itu kayak mereka udah kemakan makanan snack-snack yang terlalu banyak gitu loh. Akhirnya jadi nggak sempat makan, udah kenyang. Benar-benar kayak gitu. Nah terus juga ada satu lagi poin tentang olahraga. Nah, kira-kira gitu udah bener nggak sih Us apa yang kita lakukan, melihat ya kan, melihat apa yang udah dilakukan anak-anak selama beberapa bulan ini, apalagi kayaknya nggak bulan aja sih, beberapa tahun terakhir ini apa aja yang diasup sama anak-anak, dan riwayat yang mendatangi UKS segitu banyaknya, akhirnya gitu memutuskan untuk adanya record itu tadi. Bagus sih. Soalnya emang kalau UKS itu sering rame ya. Nah, iya, apalagi tenaga kesehatannya cuma satu. Betul. Iya, cuma sudah selesai aja kan ya. Kayak gitu ya. Ya olahraga tadi penting ya Us ya. Soalnya juga Soalnya kalau misalkan kita terlalu fokus sama istirahat atau tidur, karena puasa harusnya tidur dapat pahala nih. Nah itu kan juga itu dalilnya anak-anak tuh kayak gitu tuh. Tidur aja pahala tuh gede. Itu malah mensugesti dia itu jadi lemes. Kayak ngelempong gitu ya. Iya, Us. benar. Jadi dia tuh lemes gitu. Itu sih karena sugestinya anak-anak sendiri. Jadi makanya itu kan dibuat aktivitas ya, nggak boleh terlalu ngoyo sih ya, yang penting kan gerak, mau ngapain atau apa, atau yang paling bagus kan buat tadarus. Iya ya, yang penting beraktivitas gitu ya. Terus kemarin tuh gini Us, ada pertanyaan dari anak-anak gitu ya, ketika dia menulis yang part olahraga itu tadi, jadi Ramadan trackernya pas part olahraga. Us, nyuci itu olahraga nggak sih? Kan kita capek udah kayak gitu. Nah, gimana Us? Olahraga nggak kayak gitu tuh? Masuk olahraga? Lebih ke aktivitas ya. Iya, yang bener kan ya, aktivitas biasanya, jadi nggak dihitung. Tapi biasanya emang nyucinya kadang capek sih Us. Iya, mucek ya, nggak pakai mesin cuci. Benar. Jadi anak-anak kan soalnya manual ya, kayak gitu. Terus gini lah kan itu Us ngambil air ya, terus habis itu jemur. Sebelumnya juga kucek-kucek kayak. Berarti ini kayak angkat barang, angkat ember ya Us gitu, ya. Oke, bisa masuk ya? ini. Kayak gitu. Jadi anak-anak itu kayak bingung. Tadi kan udah dijelaskan saya sama Ustazah Salsa bahwa sebenarnya kalau kita mau olahraga pas Ramadan lebih baik ketika sebelum menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa kan. Nah, anak-anak kemarin tuh sempat nanya, ya kapan nanti kalau pagi kita keburu capek, antar lemes gimana ternyata ini jawabannya, berarti sebelum berbuka puasa. Benar. Oke, Ustazah Salsa, menarik sekali ya. Jadi kayaknya ini tips itu nggak hanya buat anak-anak ya, kaum kayak kita ini ya. Olahraga itu kalau menurutku yang paling susah ya. Jadi sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan sama anak-anak gitu ya, itu sama kayak yang terngiang di pikiranku gitu ya. Jadi biasanya kita kalau udah aktivitas di sekolah, habis itu pulang kan nggak udah selesai gitu aja kan. Kita masih punya aktivitas di rumah, bisa membereskan rumah, habis gitu masak mungkin kayak gitu ya. Nah itu tuh kadang-kadang tuh aku mikir ini kan udah olahraga ya. Padahal sebenarnya bukan kan ya, nggak bisa terhitung kayak gitu. Tapi at least kita bergerak kayak gitu ya, benar-benar itu. Gak jadi fokus ke tidur aja, jadi bikin semakin lemas kayak gitu. Benar. Jadi itu tadi tipsnya paling yang paling penting berarti kita itu harus beraktivitas gitu ya. Selain asupan yang dimasukkan ke tubuh kita, harus yang sesuai seimbang. Harus seimbang, sesuai. Benar. Oke, Ustazah Salsa, terima kasih banyak atas hadirnya Ustazah Salsa di sini. Semoga Ramadannya lancar terus ya. Aku senang banget ada materi ini karena itu bisa buka pikiran aku juga. Jadi biar gak impulsif ya, lapar mata itu tadi, jajan di mana-mana itu. Berarti aku harus menghindari keluar rumah saat ngabuburit. Iya. Karena biar ketika nggak lapar mata. Benar, karena ketika keluar rumah udah diet udah. Kayak Gak gitu. jadi diet nanti. Gak jadi.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya apa yang sudah kita sampaikan di hari ini. Oke, tetap terus bersama Risalah Senja Ramadan lebih bermakna bersama kami di SMP IT Al Ibro. Terima kasih sudah Salsa. Kita Baik. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.